Istri Kedua, episode 16. 30 menit kemudian, Naura dan Vita sampai di kediaman itu. Mereka bergandengan tangan masuk ke dalam rumah. Teriakan kecil memanggil nama Angela terdengar oleh si Bibi. "Mbak Angela pergi dengan Bapak," ujar si Bibi. "Pergi?" Vita membulatkan matanya. "Pergi kemana, Papa dan Tante Angela?" tanya Naura. "Mencari cincin," sahut si Bibi. Vita tersenyum. Akhirnya keinginannya dikabulkan Viko. Keinginan untuk mengganti cincin Angela. "Naura, ganti baju sama Bibi ya." Anak kecil itu menganggukkan kepalanya, kemudian pergi ke kamarnya dan Vita masuk ke dalam kamarnya. Dengan seperti ini, Viko bersikap adil. Jika dia mau memberikan Angela cincin ibunya Naura, seharusnya aku juga diberikan. Tapi kan ada satu, jadi tidak ada siapapun yang mendapatkan cincin itu. Gumamnya dan memilih untuk melanjutkan mengetik di ruang kerja suaminya. Masuk ke dalam ruangan itu dan meletakkan laptop di atas meja, lalu duduk di sofa, mulai melanjutkan ketikannya. Matanya terlihat fokus menatap ke arah laptop dan terkadang menatap ke arah sekeliling ruangan. Baru setengah jam dia mengetik dan imajinasinya serasa buntu. Dia tidak bisa berimajinasi dengan tenang. Biasanya ketikannya akan selesai ketika dia menyendiri, di pantai, atau di tempat-tempat yang sepi, tapi padatnya kota itu membuatnya benar-benar tidak menemukan ide lagi. Vita memijak dahinya dan menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa. Menutup laptopnya, dia harus berlibur, itu pikirnya. Beranjak dari sofa dan melihat gelas yang ada di atas meja. Dia mendekati meja dan berharap masih ada sisa kopi suaminya. Biasanya dia selalu menghabiskan sisa kopi Viko. Entah kenapa, dia suka semua minuman ataupun makanan sisa suaminya. Kosong, Vita mengerutkan dahinya bingung. Tidak biasanya kopinya habis. Biasanya hanya setengah gelas diminum Viko, gumamnya. Siapa yang membuat kopi ini? Apa si Bibi? Vita berlalu mencari pembantu rumah tangga. Terlihat wanita parubaya itu sedang menyusun piring di atas meja makan. "Bi, yang buat kopi tadi Bibi?" tebaknya. "Bukan, Bu," sahutnya. "Lalu siapa yang membuat kopi itu?" "Apa Bapak yang buat?" tebaknya lagi. Si Bibi menggelengkan kepalanya. "Lalu siapa?" "Karena ini tidak seperti biasanya. Biasanya Bapak tidak pernah menghabiskan kopinya, tapi sekarang habis," jelasnya. "Mbak Angela yang membuat kopi itu." "Angela?" Vita terbelalak. Benar-benar aneh. Wanita itu baru masuk ke dalam rumah mereka, tapi telah dapat merayu Viko dengan kopi buatannya. Vita berlalu dan menghubungi suaminya di dalam kamar. Ketika Viko dan Angela berada di mall, maka suara dering ponsel itu tidak terdengar cukup jelas. Vita melempar ponselnya ke atas kasur. "Sepertinya ada yang mereka sembunyikan dariku." Gumamnya entah kenapa takut jika Viko lebih mencintai Angela dari dirinya. Viko membawa Angela ke sebuah toko perhiasan yang ada di mall. Toko perhiasan berada di lantai atas. Mereka berjalan bersama, tapi dengan jarak 1 meter. Terlihat diam, tanpa ada yang memulai pembicaraan. Ketika sampai di toko perhiasan, seorang wanita yang bekerja sebagai penjaga toko menyapa mereka dengan senyuman. "Selamat siang Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu?" Bisa carikan cincin untuknya?" Viko menunjuk ke arah Angela. "Kalau boleh tahu untuk acara apa?" "Pernikahan," sahut Viko. "Silakan ikut saya." Penjaga toko membawa mereka ke depan rak kaca yang di dalamnya berjajar cincin perhiasan yang bertahtakan berlian. Berlian dengan berat yang berbeda dan warna-warna yang beragam. "Pilih Angela," ujar Viko pelan. Angela menggelengkan kepalanya. "Angela, kamu sudah menyetujui semuanya, dan kenapa sekarang kamu berubah pikiran lagi?" berutuh Viko. Karena Angela tidak memilih apapun, maka Viko menunjuk satu cincin berlian yang hampir mirip dengan milik almarhumah istrinya. "Yang itu," tunjuknya. Penjaga toko mengambil cincin itu dan meletakkannya di depan mereka. Angela menatap cincin yang sangat mirip dengan milik ibunya Naura. Viko mengambilkan cincin itu, lalu menyematkan di jari manis Angela. Tidak peduli wanita itu tercengang karena Viko tanpa izin langsung memakaikan cincin untuknya. "Bungkus yang ini," tunjuk Viko ke arah cincin yang sekarang digunakan Angela. "Baik, Pak." Penjaga toko mulai membuat kwitansi dan sertifikat berlian itu. Viko menggesek kartunya di sebuah mesin debit yang nominalnya cukup besar. "Viko, ini terlalu mahal," bisik Angela. Viko mengacuhkannya. Dia terlihat sibuk memasukkan pin kartunya. "Terima kasih atas kunjungannya," ujar penjaga toko ramah. Mereka meninggalkan toko perhiasan. Langkah Viko terlihat terburu-buru. Angela yang berada di belakangnya harus berlari kecil agar dapat mengimbangi langkah pria itu. "Cepat Angela, aku ada pertemuan penting," ujarnya sembari melangkahkan kakinya dengan cukup lebar. "Aku pulang naik taksi saja," tolak Angela yang tidak ingin Viko terlambat menghadiri pertemuan itu. Ucapan Angela membuat Viko menghentikan langkahnya lalu menoleh ke belakang.
Tidak, kamu pergi denganku dan pulang harus denganku. Kamu adalah tanggung jawabku, ujar Viko lalu menarik tangan Angela. Ucapan Viko membuat Angela merasakan hal yang berbeda. Kata tanggung jawab membuatnya merasa diperhatikan dan memiliki orang lain di dunia ini. Mereka masuk ke dalam mobil dan suara ponsel Viko kembali berdering. Pria itu mengangkat ponselnya. Ya baiklah, Viko menutup panggilan itu dan menoleh ke arah Angela. Pertemuan akan diadakan di hotel tidak jauh dari sini. Dan 10 menit lagi dimulai. Aku naik taksi saja. Angela langsung membuka pintu dan Viko kembali menarik tangan Angela. 1 jam, hanya 1 jam. Kamu bisa menunggu di lobi hotel. Tidak usah Viko, aku bukan anak kecil. Aku tahu alamat rumahmu. Biarkan aku kembali ke rumahmu seorang diri. Selesaikan pekerjaanmu, aku tidak keberatan. Sahutnya sembari mengulas senyum. Senyuman itu membuat Viko merenung. Senyumannya sungguh manis. Viko menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu ikut denganku. Selesai aku melakukan presentasi kita kembali. Viko menarik pintu mobil, lalu memakaikan wanita itu sabuk pengaman. Posisi itu kembali terjadi. Irama detak jantung mereka sungguh berbeda. Viko menatap Angela, begitupun sebaliknya. Jangan menatapku seperti itu. Angela buru-buru memalingkan wajahnya. Viko tersadar dan segera memakai sabuk pengaman dan menyalakan mesin mobil. Lalu mobil melaju menuju hotel. Sementara itu, Naura dan Vita berada di ruang makan. Siang ini mereka hanya makan berdua, sama seperti dulu. Ketika Viko sibuk dengan pekerjaannya, Vita lah yang menemani Naura. Kenapa Tante Angela lama sekali? Tanyanya. Karena makanan ini masih panas, ada baiknya kita makan lebih dulu. Vita mengambilkan makanan untuk Naura. Dia mengalihkan pertanyaan anak itu. Biasanya dia duduk di samping Viko, tapi sekarang dia duduk di samping Naura. Tepatnya kursi yang biasa digunakan Angela. Vita tidak bisa menelan makanannya. Entah kenapa di dalam benaknya memikirkan aneh-aneh. Dia ingin Viko menikah lagi, tapi hatinya seperti tidak rela jika Viko berduaan dengan Angela. Cemburu itu yang dirasakannya, karena pria yang dicintainya akan menikahi wanita lain. Ketika mengingat apa saja yang dilakukan setelah menikah, membuat Vita merinding. Oh tidak, Vita memijat dahinya. Dia tidak bisa membayangkan suaminya mencumbu Angela sama seperti ketika Viko mencumbunya. Mama kenapa? Naura membuyarkan pikirannya yang kacau. Mama sakit kepala, sahutnya. Kalau Mama sakit kepala, istirahat saja. Nanti Naura, sekarang habiskan makanan kamu. Vita membantu Naura untuk menyelesaikan makannya. Setelah anak kecil itu selesai, dia menyuruh pelayan untuk mengantarkan Naura tidur siang. Vita kembali ke kamar. Dia ingin menghubungi suaminya yang sudah lebih dari 1 jam belum kembali. Viko dan Angela telah sampai di hotel. Pria itu menyuruh calon istri keduanya untuk duduk di lobi, sedangkan dia buru-buru masuk ke dalam ruang pertemuan. Ketika itu, ponselnya berdering. Dia menatap nama Vita di layar ponselnya. Karena waktu yang sempit, dia menolak panggilan itu. Ditolak, gerutu Vita. Tidak biasanya dia menolak panggilanku. Apa mereka sedang bermesraan di belakangku? Gumamnya yang langsung memikirkan hal yang tidak baik. Sayangnya Vita tidak memiliki nomor ponsel Angela. Entah kenapa, dia tidak bertanya kepada wanita itu. Dan sekarang dia merasa benar-benar baru sadar jika dia harus menanyakan nomor ponsel Angela kepada Zira. Zira sedang berada di perusahaan kosmetik Wardina, memimpin rapat dengan semua para pemegang saham, serta menjelaskan produk terbaru yang akan launching untuk perusahaannya. Terlihat layar ponselnya berkedip, dan dia tahu jika ada yang menghubunginya. Dia tetap melanjutkan rapatnya sampai selesai. Kemana semua orang? Kenapa tiba-tiba semua tidak bisa dihubungi? Gerutunya kesal. Setelah 30 menit Zira kembali menghubungi Vita. Ya Vita, ada apa? Zira, apa kamu tahu bagaimana Angela bisa bekerja di Istana Balsam? Menurutnya Zira tahu tentang asal-usul sahabat istri kedua Viko. Karena Zira dan Aneska menurutnya cukup dekat. Maka kemungkinan Aneska bercerita tentang Angela. Memangnya kenapa? Tanya Zira balik. Aku takut dia bukan wanita baik-baik, sahutnya jujur. Vita, kamu ngomong apa? Kalau ngomong dipikir. Aku sudah mendengar dari Aneska kalau perkataanmu membuat Angela enggan untuk menerima lamaran dari Viko. Jika kamu masih berpikiran buruk tentang Angela, aku yakin dia tidak akan mau menerima tawaranmu. Kamu benar Zira, aku telah berpikiran buruk tentangnya. Hari ini aku mengantar Naura ke sekolah. Ketika aku balik, kata si Bibi, Viko dan Angela pergi ke toko perhiasan. Dan hari ini Angela membuatkan kopi untuk Viko. Dan anehnya, Viko menghabiskan kopi itu. Padahal biasanya dia tidak pernah menghabiskan kopi buatanku. Dan sampai sekarang, mereka belum kembali. Aku menghubungi Viko, tapi panggilanku ditolaknya. Vita,
Kenapa kamu seperti anak-anak? Coba kamu pikirkan, kenapa Viko menghabiskan kopi buatan Angela? Mungkin saja kopi buatanmu tidak enak, ceplos Zira. Dan kenapa Viko menolak panggilanmu? Mungkin dia sedang sibuk. Vita mendengarkan semua ucapan Zira. Entah kenapa ketika Zira berkata dia tidak bisa menyela ucapan wanita itu. Zira mempunyai karisma yang berbeda. Dia merasa segan ketika berbicara dengan wanita itu. Jauhkan pikiranmu yang jelek. Jika kamu terus berprasangka buruk tentang mereka, maka kamu tidak akan hidup tenang. Iya Zira, aku mengerti. Terima kasih. Apa kamu tahu nomor ponsel Angela? Aku ingin menanyakan keberadaannya. Aku akan memberikan kepadamu nomornya, tapi aku berpesan kepadamu. Dia wanita yang mau membantumu. Status istri kedua itu berbeda dengan istri pertama. Ya, walaupun Viko pasti akan bersikap adil, tapi tidak semua wanita mau menjadi istri kedua, dan tidak semua wanita mau dimadu. Aku tahu alasanmu untuk menjadikan Angela istri kedua Viko, dan aku harap ketika mereka nanti jadi menikah, bersikaplah dewasa. Zira sengaja mengatakan seperti itu, agar Vita tidak terus berprasangka buruk, dan harus memberikan waktu untuk Viko dan Angela berdua bersambung.